Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Arisnandar Putra Wisma Adiningrat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang katanya kerja 300 jam itu katanya sama dengan bunuh diri, Mas Bro. Apakah benar demikian, Mas Bro? Kita mari bahas lah panjang lebar masalah kerja 300 jam yang katanya bunuh diri. Sebenarnya, Mas Bro, kita di dunia ini kerja dalam sehari itu yang normalnya 8 jam, oke? 8 jam dalam seminggu 5 hari lah, itu normal. Jadi totalnya itu kalau dalam sebulan mungkin sekitar 170 lah, 176 atau berapa itu jam dalam sebulan. Nah itu kalau kerja 8 jam sehari dalam seminggu 5 hari itu dia pendapatnya sangat sedikit, kecil lah, benar-benar kecil lah. Nah terus kita itu pengen gaji lebih lah, ibaratnya gaji lebih daripada itu. Kalau kerja 8 dari kalau kerja dari 8 jam kerja itu, Mas Bro, 5 hari seminggu itu dalam sebulan sekitar mungkin 7 sampai 8 juta lah, Mas Bro, kerja di Polandia itu. Nah kalau kita pengen lebih itu gimana caranya? Ya caranya kita menambah jam kerja lah, Mas Bro. Ini dinamakan overtime. Jadi kerja lebih masa lah, lebih waktu kayak gitu. Kalau di sini apa namanya ada kerjaannya, kenapa tidak gitu? Kenapa kita tidak mengambil? Makanya kita ambil lah, dalam sehari itu 12 jam kerja, kadang Sabtu masuk, kadang Minggu masuk. Saya kemarin itu bulan berapa itu saya mendapatkan 317 jam lah, lebih lah kayak gitu. Katanya dibilang bunuh diri. Bunuh diri mananya? Itu kerja masih wajar lah, Mas Bro, masih dibilang wajar lah. Kerja dalam sehari 12 jam itu, Mas Bro, seminggu dalam 6 hari dalam seminggu itu masih wajar, masih bisa dibilang wajar, Mas Bro. Enggak lah enggak lah bunuh diri, enggak, masih bisa dikatakan wajar lah. Oh, bisa gitu sih, Mas? Iyalah. Kalau kalian sangat berpengalaman nih. Kalau kalian sangat berpengalaman masalah kerja di TKI Taiwan, Korea, Jepang itu mereka kerja juga sama, lebih kurang sama begitu. Ada di perusahaan Taiwan itu ada beberapa perusahaan yang mewajibkan overtime 4 jam, lembur 4 jam. Bayangin, di total sama kerja normal 8 jam, 12 jam sehari. Ada itu perusahaan. Kalau begitu bunuh diri. Semua bunuh diri semua. Ada aja ini. Ini ada salah satu yang komentar lah ke channel YouTube saya, salah seorang. Katanya kerja 300 jam itu sama dengan bunuh diri. Bunuh diri dari mananya bunuh diri? Kalau bunuh diri semua orang yang kerja bunuh diri. Kecuali kerja itu melebihi batas yang sewajarnya, baru lah boleh katakan bunuh diri. Seperti misalnya kerja 15 jam ataupun 16 jam ataupun 17 jam sehari, itu gimana waktu istirahatnya? Ada itu lebih parah, itu yang lebih parah. Gimana istirahat, gimana waktu untuk tidurnya kan, santai. Kalau kerja 12 jam itu masih wajar lah, 12 jam ataupun 13 jam, mungkin lebih banyak 14 jam lah kayak gitulah. Itu masih bisa kata wajar lah, Mas Bro. Itu pun 14 jam pun nggak bisa tiap hari lah. Kalau tiap hari oke lah, itu bisa kita begini. Kita juga di sini kadang-kadang lagi ramai, bener-bener ramai 14 jam lah dalam sehari. Kita kalau sehari 12 jam itu masih dibilang wajar lah, normal lah, masih ya enggak lah bunuh diri, Mas Bro. Di Korea, Taiwan, Korea, Jepang itu ya sama, kerja itu banyak di sana. Kalau pengen gaji gede kayak gitu. Di Taiwan itu ya kayak gitu. Orang-orang pada nanyain lembar lembur siapan. Ya karena pengen dia gaji lebih daripada gaji basic dia gitu, gaji pokok dia kayak gitu. Jadi pengen lebih duit ya harus jam kerjanya dilebihkan kayak gitulah, Mas Bro. Jadi kadang-kadang itu ada aja sih sebagian orang kayak gitulah. Kadang-kadang kita kerja di Poland gajinya segini kecil, katanya nggak menguntungkan. Ada lagi yang begitu, Mas Bro. Kerja nggak menguntungkan. Yang namanya kerja itu ya kita syukurilah nih. Kita nggak usah, ada yang bilang kan nggak disamakan, ya kita juga nggak menyamakan. Kadang-kadang ini kecil kan dibanding Korea, ya memang lah Korea gede kan, Korea tinggi. Makanya kalau orang yang kerja di Korea itu ya memang benar-benar orang beruntung. Suatu yang boleh dikatakan laki lah, beruntung lah kayak gitulah, sebuah keuntungan itu. Sama seperti ke Poland juga, sekarang kan agak susah sekarang Poland, seperti dulu kayak gitu. Jadi namanya kerja itu kita syukuri lah, kita nikmati, dapat berapapun kita dapat lah. Kalau kita gaji Poland kecil nggak menguntungkan, terus gimana yang kerja di Malaysia,
kerja di Saudi itu gajinya lebih di bawah daripada kerja di Poland pendapatannya kalau pengen tahu. Itu nggak menguntungkan semua. Kalau di sana katanya mungkin ongkosnya kecil, ya sama aja lah mas bro. Semua juga ada inilah, ada hasil daripada kita kerja keras gitu. Yang penting kita kerja keras, semangatnya gitu intinya. Jadi kerja 300 jam itu ya lah enggak lah, bunuh diri mas bro. Diulang-ulang terus. Jadi masih dalam hal yang masih wajar lah kerja 12 jam sehari itu. Enggak lah, enggak bunuh diri, enggak. Kita juga enggak merasa di mana, enggak merasa di apa ya, enggak merasa diperbudak kan, enggak. Kalau di Taiwan itu benar-benar waduh ngeri itu. Kalau di Taiwan kerja, saya benar-benar enggak mau itu overtime 8 jam aja udah ampun-ampunan. Kerja belum pakai setan. Ya mungkin TKI yang di Korea, Taiwan, Jepang, Korea begitu kerjanya. Ya cepet-cepet semua. Makanya kalau yang sudah bekerja di Korea kan kadang-kadang ada yang baru pengen Korea nanti nangis karena kerjanya gitu. Nggak jauh beda dari kerja itu harus cepet-cepet kemungkinan. Kayak gitulah mas bro. Jadi kerja 300 jam itu masih dalam hal yang wajar lah mas bro. Enggak lah bunuh diri, enggak. Kalau bunuh diri semua orang yang kerja 300 jam bunuh diri kalau gitu mah. Ada aja. Ini aduh, bingung saya juga. Padahal mereka tahu katanya sudah banyak teman yang di Asia di mana, tapi tahu kan sebatas nanya-nanya, nggak merasakan sendiri. Kalau saya sudah merasakan sendiri mas bro, saya sudah kerja di mana, kerja di Taiwan sudah lah mas bro. Gimana jadi Taiwan itu gimana, di Saudi kayak gimana, di Malaysia kayak gimana, kayak gitu. Saya sudah merasakan. Mas di setiap konten selalu membawa-bawa negara Malaysia, Saudi, Taiwan. Jadi gini mas bro, ada kan istilah seperti dokter Zakir Naik itu ahli perbandingan agama. Nah saya ini ahli perbandingan TKI lah mas bro. TKI bukan kaleng-kaleng. Jadi saya itu bukan berdasarkan data-data, saya itu fakta mas bro, fakta yang berbicara. Kalau data itu bisa ditakutik, kalau fakta yang nggak bisa, mau ditakutik gimana? Mau mencari pembenaran gimana? Seperti di Turki itu, katanya Turki itu gaji katanya nggak masalah, gaji itu lumayan kan di Turki itu. Yang ini katanya, yang kecil itu cuma tukerannya, ada aja. Ini kan bukan masalah tukeran, di Turki memang gajinya kecil, ada. Di Turki itu nggak jauh beda dengan Malaysia, Saudi, lebih baik kerja di Saudi lah. Di sana bisa beribadah haji, bisa umroh, kalau itu bisa. Karena di Turki itu kadang-kadang ini benar-benar kejebak, ini banyak TKI yang kejebak di Turki itu. Kebanyakan orang itu mau ke Poland itu, tapi akhirnya terdampar di Turki. Itu perlu dibahas lagi tuh, sebenarnya panjang lebar itu. TKI tujuan ke Taiwan, akhirnya terdampar ke Turki. Banyak subscriber yang banyak bertanya, mas, saya ini mau ke Poland tapi mau lewat Turki bisa nggak? Ya saya nggak tahu, saya bilang. Memang bisa, kamu kalau ada visa Polandnya bisa. Sedangkan visa Poland kan sekarang lagi susah. Ya memang lah mas bro, susahnya visa Poland itu saya udah pernah dibahas kan gitu. Jadi lapangan pekerjaan sangat terbatas itu, sangat sedikit. Jadi kalian walaupun di sana berlomba-lomba banyak, tetap aja yang berangkat ke sini sedikit. Bisa dihitung dengan jari lah kayak gitu. Itu pun nggak tiap hari. Berapa bulan sekali baru ada yang datang. Begitulah mas bro. Ini benar-benar fakta ini mas bro, valid ini. Bukan data. Saya dari dulu itu pernah bikin bikin video itu proses kepulauan dia sangat lama saya bilang. Karena pernah ngendap di pisau. Ini ada komen kan, mas ini pegawai bukan data dari mana kan? Ini bukan data yang faktanya begitu. Ini fakta yang berbicara mas bro. Jadi kalau fakta itu memang tidak bisa dibantahkan lagi lah mas bro. Kayak gitu. Walau bagaimanapun juga tetap tidak bisa dibantah lah. Fakta memang begitu mas bro. Ini asli. Ya udah sekian dulu lah mas bro. Jadi masalah bahas kerja 300 jam itu. Jadi kerja 300 jam itu ya tidaklah bunuh diri mas bro. Masih hal yang wajar lah, normal. Kalau saya bilang normalnya 8 jam. Iyalah normal 8 jam, saya juga tahu mas bro. Kita pengen duit lebih ya harus kerja lebih dari 8 jam lah, gitu aja. Intinya begitu. Itu orang lain pada minta-minta gaji kerja lebih, kalau gitu mau bunuh diri namanya. Kalau lemburnya 4 jam itu masih normal mas bro. 8 tambah 4 12 jam. 12 jam itu udah lah. Dalam sehari 12 jam itu masih hal-hal yang wajar lah. Sah-sah saja lah kayak gitu. Enggak lah kita diperbudak sama duit, enggak. Itu memang hal wajar lah.
kadang-kadang mereka yang bekerja itu mungkin dia kerja enak gitu. Jadi ya udahlah, terserah. Kadang-kadang mereka tidak tahu yang tidak tahu di lapangan. Kadang-kadang komentar begini begitu, hanya tahu sekedar katanya, tidak tahu tidak terjun langsung. Jadi itu bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Yaudah, sekian dulu liputan saya bersama saya Muhammad Asman Arismandar, Putra Wisma Diningrat melaporkan dari kota Gorzo, Poland. Wassalam. 10 menit, Pak. Kita lihat mobil lagi, Mas Bro. Ini mobil lagi dipanasi, Mas Bro. Ini mobil jadi es, Mas Bro. Ini lama nggak dipanas-panas sih. Ini nggak jalan lagi jadi es, benar-benar jadi es ini. Hari ini saya panasin lagi nih. Ini jadi es, benar-benar es nih, Mas Bro. Keras. Keras, Mas Bro, keras nih, beres nih. Es, oh. Es ini aja nggak bisa dibuka. Udah nggak apa lah. Es ya. Emang minus berapa ya? Es, iya, es. Es, Mas Bro. Jadi es. Panasan dingin banget, Mas Bro. Berkabut lagi, cuaca sangat berkabut. Es, Mas Bro, es semua ya, es ya.